Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian daripada kitab Fathul Qarib. Sekarang masih di dalam pembahasan rukun-rukun salat. Sebelumnya kita sudah membaca rukun salat yang pertama adalah niat. Sekarang kita memasuki rukun salat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua berdiri dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wassani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Wathalisu takbiratul ihrami fayata'ayyanu 'alal qadiri an-nutqu biha bi ay yaqula Allahu akbar fala yasihhu ar-rahmanu akbar wa nahwuhu wa la yasihhu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i ka qawlihi akbaru Allah. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati tarjama bi ayyi lughatin sya'a wa la ya'dilu 'anha ila zikri akhara wa yajibu qarnun niyyati bit takbiri. Wa amma an-Nawawi fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil 'urfiyyati bihaitsu yu'addu 'urfan annahu mustahdirun lis-salati. Wasani dan bermula yang kedua daripada rukun salat. Al-qiyamu ma'al qudrati alaihi itu berdiri beserta ada kemampuan di atasnya berdiri. Jadi yang kedua, rukun salat yang kedua berdiri beserta memang ada kemampuan untuk berdiri. Fa in ajaza. Tadi dikatakan ada kemampuan, maka fa in ajaza 'anil qiyami, maka jika lemah ia seseorang, yaitu orang yang melaksanakan salat daripada apa lemah? 'Anil qiyami daripada berdiri, qa'ada kaifa sya'a, niscaya duduk ia hal keadaan bagaimana sya'a, yang ingin ianya seseorang. Jadi seandainya orang itu lemah atau tidak punya kemampuan untuk berdiri, maka niscaya boleh bagi orang itu duduk bagaimanapun keadaan orang tersebut ingin duduk. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Jadi bagaimanapun posisi atau cara metode duduknya itu terserah bagi orang tersebut. Yang namun wa qu'uduhu muftarishan afdalu, dan bermula duduknya seseorang tersebut hal keadaan iftirash. Itu yang terlebih afdal. Tapi duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk seperti duduk pada tahiyat awal. Wathalisu dan bermula yang ketiga, takbiratul ihrami. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram fayata'ayyanu 'alal qadiri an-nutqu biha, maka tertayin di atas orang yang mampu, tertentu di atas orang yang mampu itu oleh berbicara atau mengucapkan dengannya lafal takbiratul ihram. Apa lafalnya? Bi ayyaqula, dengan bahwa berkata ia Allahu akbar. Itu adalah lafal takbiratul ihram yang tertayin. Maka oleh karena itu, karena memang ditayin lafal Allahu akbar, fala yasihhu ar-rahmanu akbar, maka tidak sahlah diganti dengan lafal ar-rahmanu akbar. Wa nahwuhu, dan juga seumpama demikian, yaitu yang seumpama dengan ar-rahmanu akbar. Misal al-karimu akbar atau al-latifu akbar. Segala nama-nama daripada nama Allah selain lafal jalalah.
Itu semuanya tidak sah. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada, dan tidak sah padanya takbiratul ihram oleh mendahulukan khabar di atas mubtada. Tadi pada lafal Allahu Akbar, Allah sebagai mubtada, akbar sebagai khabar. Ini dibalik, diganti, didahulukan khabar daripada mubtada. Bagaimana ucapannya? Kaqaulihi, seperti katanya seseorang, akbaru akbar. Jadi akbaru Allah. Akbar yang menjadi khabar ditakdim, kemudian mubtadanya ditakhirkan. Bukan Allahu Akbar diucap, akan tetapi akbaru Allah. Itu juga tidak sah. Wa man ajaza 'anin nutqi biha bil arabiyyati tarjama bi ayyi lughatin syaa. Dan bermula siapa saja yang lemah daripada mengucapkan dengannya lafal takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab, tidak mampu dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar yang dengan bahasa Arab. Itu bagaimana? Tarjama, niscaya menterjemah ia bi ayyi lughatin syaa, dengan serimana bahasa yang dia inginkan atau yang ia sanggup. Jadi kalau lafal Arab tidak mampu diucapkan, maka diterjemah ke dalam bahasa lain yang dia mampu. Wala ya'dilu anha ila zikri akhara, dan jangan mengganti daripadanya lafal takbiratul ihram kepada zikir yang lain. Jadi kalau memang tidak mampu diucapkan dengan bahasa Arab, yaitu lafal Allahu Akbar, jangan diganti dengan zikir yang lain. Misal diganti dengan Subhanallah atau Alhamdulillah, misal. Itu jangan, akan tetapi diganti dengan apa? Dengan menterjemahkan lafal Allahu Akbar kepada bahasa apa saja yang dia mampu dan dia pahami. Wajibu qarnun niyati bitakbiri, dan wajiblah menyertakan niat di dalam takbir. Jadi dalam lafal takbir itu, di situ dia memasangkan niat salat di dalam hatinya secara bersamaan. Wa amman Nawawi fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyyati. Dan adapun bermula Imam Nawawi itu memilih, ianya Imam Nawawi akan memadai dengan adanya muqaranah secara urfiyah, adanya penyertaan niat dengan takbir secara uruf. Bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdhirun lis-sholati, dengan sekira-kira dihitungkan pada uruf bahwa sungguh orang tersebut itu orang yang menghadirkan bagi salat. Jadi di sini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Nawawi, dalam masalah qarnun niyati bitakbir, menurut Imam Nawawi itu memada dengan adanya muqaranah urfiyah, yaitu dihitungkan pada uruf sesungguhnya orang itu memang dihitung sebagai orang yang menghadirkan bagi salat. Adapun pendapat ulama yang lain nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab mutawwalat. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, mohon ditegur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.